Shalom saudara terkasih dimanapun Anda berada, kita jumpa lagi dalam program Blessing Night. Saya rindu mengajak Bapak Ibu Saudara dimanapun Anda berada untuk bersama-sama memuji dan menyembah Tuhan kita. Tapi sebelumnya, mari siapkan hati kita untuk berdoa bersama-sama. Bapa yang kekal, yang kudus, Bapa yang mengasihi setiap kami di dalam Putra-Mu Yesus Kristus. Sore ini kami bersyukur, terima kasih, kasih-Mu, cinta-Mu nyata dalam hidup kami. Dan sebagai tanda kami mengasihi Engkau, kami ingin membalasnya Tuhan. Sekalipun kami tahu kami tidak bisa membalas kasih-Mu, tapi kami mau beri yang terbaik melalui nyanyian kami sore ini. Pujian kami sore ini hanya bagi Engkau. Terima kasih Bapa. Kami tahu bahwa kami perlu Engkau setiap waktu dalam hidup kami. Kami butuh Engkau dalam setiap langkah hidup kami. Sebab itu Tuhan, kami tuangkan kerinduan hati kami melalui pujian ini Tuhan. Terima kasih. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Ya Tuhan, tiap jam ku memerlukan-Mu. Engkaulah yang memberi sejahtera penuh setiap jam ya Tuhan. Di-Kau ku perlukan, ku datang juru selamat. Berkatilah ya Tuhan, tiap jam di suka dukaku. Jikalau Tuhan jauh, percuma setiap jam ya Tuhan. Di-Kau ku perlukan, ku datang juru selamat. Berkatilah ya Tuhan, tiap jam ku memerlukan-Mu. Engkaulah yang memberi sejahtera penuh setiap jam ya Tuhan. Perlukan, ku datang juru selamat. Berkatilah setiap jam ya Tuhan. Di-Kau
membawa korban syukur, nyanyian syukur hanya bagimu Yesus. Oh, haleluya. Kami perlu Kau Tuhan, kami perlu kasih-Mu, kami perlu jamahan-Mu Tuhan. Bersyukur Tuhan, kami bersyukur kasih-Mu lebih dari cukup bagi kami Tuhan. Haleluya. Kasih-Mu lebih dari cukup. Dalam hidup kami mengalir bagaikan sungai yang tak pernah kering. Terima kasih Yesus Tuhan. Oh, haleluya. Christ is enough for me. Christ is enough for me. Everything I need is in you. Everything I need. Christ is enough for me. Christ is enough for me. Everything I need is in you. Everything I need. I have decided to follow Jesus, no turning back, no turning back. I have decided to follow Jesus, no turning back, no turning back. I have decided to follow Jesus, no turning back, no turning back. I have decided to follow Jesus, no turning back, no turning back. Christ is enough. Christ is enough for me. Christ is enough for me. Everything I need is in you. Everything I need. Christ is enough. Christ is enough for me. Oh, Christ is enough for me.
turning back. The cross before me, the world behind me. No turning back, no turning back. Let's sing together. Christ is enough. Christ is enough for me. Christ is enough for me. Everything I need is in you. Everything I need, I have decided to follow Jesus. No turning back, no turning back. I have decided to follow Jesus. No turning back, 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 no turning Thank you, Jesus. Shalom saudara terkasih, kita sudah bersama-sama memuji dan memuliakan nama Tuhan kita. Untuk itu sebelum kita memberikan persembahan bagi pekerjaan Tuhan di tempat ini, kita akan mendengarkan beberapa pengumuman dari Blessing Night Online. Gereja setiap hari membagikan panduan ibadah secara offline untuk dipakai dalam doa keluarga pada setiap jam 21.00 di rumah masing-masing. Ibadah Raya Minggu New Normal secara offline di gereja Jalan Tegal Sari 60 Surabaya setiap minggu jam 9 pagi, jam 11 siang, dan jam 5 sore. Jemaat dapat mengikuti ibadah dengan mematuhi protokol kesehatan yang sudah disiapkan. Bagi jemaat yang belum bisa datang ke gereja, dipersilakan untuk mengikuti ibadah live streaming pada setiap jam ibadah berlangsung, yaitu jam 9 pagi, jam 11 siang, dan jam 5 sore di YouTube channel GBI Keluarga Allah Blessing secara live. Ibadah Super Kids online setiap minggu jam 10 pagi di YouTube channel GBI Keluarga Allah Blessing Surabaya. Jangan lewatkan ibadah Jumat Agung, hari Jumat tanggal 2 April 2021. Diadakan 2 kali ibadah, yaitu jam 9 pagi dan jam 5 sore. Ibadah disertai perjamuan suci. Tiba saatnya kita akan memberikan persembahan. Mari kita berdoa bersama untuk memberikan yang terbaik buat Tuhan kita. Bapa di surga, terima kasih, kami bersyukur buat kasih dan setia Tuhan dalam hidup kami. Kami percaya bahwa rancangan Tuhan yang terbaik, masa depan kami ada dalam tangan Tuhan. Sebab itu kami senantiasa bersyukur dalam kondisi apapun. Kami tetap percaya bahwa Tuhan punya rancangan yang terbaik bagi kami. Dan hari ini Tuhan, sebagai tanda rasa syukur kami, sebagai tanda kami mengasihi Tuhan, kami akan menabur untuk pekerjaan Tuhan di gereja lokal kami, GBI Keluarga Allah Blessing. Kami menabur karena kami mengasihi Tuhan. Kami menabur dengan penuh sukacita di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya, amin. Jemaat dipersilakan memberikan persembahan. Persembahan dapat dilakukan dengan mentransfer ke rekening BCA 214-999-5000 atas nama GBI Keluarga Allah Blessing atau dengan scan QR Code di OVO, Link Aja, GoPay, dan Dana. Tuhan Yesus memberkati. Kami naikkan syukur di hadapan-Mu Tuhan, kalau hari ini kami dapat memuji, memuliakan nama-Mu. Kami dapat beribadah, itu semua karena anugerah dan kebaikan-Mu Tuhan. Tiba saatnya hari ini Tuhan, kami mau duduk diam untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kami percaya ada sebuah pesan yang sudah Engkau siapkan Tuhan melalui hamba-Mu.
Sehingga firman Tuhan yang akan disampaikan membuat kami semakin dekat dengan Engkau. Membuat kami mengenal akan Engkau. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Semua yang percaya bersama-sama dengan saya katakan, amin. Shalom Bapak Ibu, semuanya dalam keadaan sehat, amin. Saya berdoa Bapak Ibu dalam keadaan sehat, tetap antusias selalu, tetap semangat selalu. Ya, tetap gunakan protokol kesehatan yang sudah disediakan. Ya, kalau di rumah, ya jaga imun tubuh kita. Jangan lupa minum vitamin, olahraga yang cukup, makan yang bergizi juga dan makan yang enak. Supaya imun tubuh kita naik sehingga kita tidak mudah diserang oleh virus. Nah, tanpa panjang kata lagi kita akan dilayani oleh Pastor Seni, ya full time gereja kita. Mungkin Bapak Ibu juga sering melihat. Ya, yuk kita beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. Waktu dan tempat saya persilakan. Puji Tuhan, shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Kita kembali jumpa di acara Blessing Night pada malam hari ini. Saya percaya kita semua diberkati Tuhan. Doa saya semuanya dalam keadaan sehat, kuat dan terus semangat di dalam Tuhan. Puji nama Tuhan. Pada saat ini kita akan sama-sama masuk dalam pemberitaan firman Tuhan. Firman Tuhan saya berikan tema yaitu jadilah kuat di dalam Tuhan. Bukankah dalam sepanjang bulan ini kita diajarin untuk menjadi kuat di dalam Tuhan oleh kekuatan kuasanya. Saya ambil dalam Efesus pasal 6 ayat yang ke-10. Efesus 6 ayat yang ke-10. Firman Tuhan berkata demikian. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Akhirnya. Kata akhirnya adalah merupakan satu kesimpulan bagi Rasul Paulus kepada jemaat yang ada di Efesus. Ini surat Paulus kepada jemaat yang ada di Efesus dan ini pasal yang terakhir untuk jemaat yang ada di Efesus. Dia berkata akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Ada banyak hal yang bisa dilakukan oleh dunia ini untuk menjadi kuat. Ada orang yang semedi supaya dia bisa mendapat kekuatan tenaga dalam atau kekuatan kekebalan tubuh dan lain sebagainya. Ada orang untuk berguru sampai begitu panjang waktunya. Dia bertekun untuk supaya dia mendapat kekuatan ekstra, kekuatan di luar daripada kemampuannya sendiri. Tetapi umat Tuhan, jemaat keluarga Allah Blessing, saat ini saya mau ngajak kita untuk menjadi kuat di dalam Tuhan, kita harus belajar dari pribadi yang sudah melewati fase terberat dalam hidupnya. Bukankah ketika sesuatu diuji, kekuatannya itu harus diuji sedemikian rupa, ibaratnya emas. Kalau kita lihat emas itu murni, dia harus diuji dengan api yang sangat besar, api yang sangat kuat. Nah, kekristenan harus diuji dengan ujian-ujian yang kita harus lewati, ujian yang cukup berat. Dan bagaimana kita menjadi kuat di dalam Tuhan, kita harus belajar dari pribadi yang sudah melewati ujian, yang pribadi yang sudah melewati fase yang sangat terberat dalam hidupnya. Dan dia menjalaninya dengan penuh ketaatan sampai titik darah penghabisan. Minggu depan kita akan memperingati hari Jumat Agung, di mana Tuhan Yesus melewati jalan salib. Dia menjalani semuanya dengan penuh ketaatan. Alkitab mencatat dia taat sampai mati dan mati di kayu salib. Kayu salib adalah satu kematian, satu penghukuman yang sangat hina. Tetapi itu yang dia jalani. Nah, kita harus belajar dari pribadi ini. Tuhan kita Yesus Kristus, dia menjalaninya dengan penuh ketaatan sampai titik darah penghabisan. Dan dia menang. Dia membuktikan kemampuannya itu dengan penuh ketaatan. Dia kuat. Kalau kita mau jadi kuat di dalam Tuhan, kita harus belajar dari Tuhan Yesus. Dia menanggung dosa seisi dunia. Dia mati, bahkan mati di atas kayu salib. Tapi jangan lupa dia bangkit. Dia menang atas maut. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, hanya kepadanya patut kita meneladaninya. Nah, Ibrani pasal 5 ayat yang ke-7 sampai 8 dikatakan begini. Dalam hidupnya sebagai manusia, ia
Tuhan Yesus telah mempersembahkan doa dan permohonan dengan ratap tangis dan keluhan kepada Dia yang sanggup menyelamatkannya dari maut. Dan karena kesalehannya ia telah didengarkan. Dan sekalipun ia adalah anak, ia telah belajar menjadi taat dari apa yang telah dideritanya. Ibrani mencatat bahwa dalam hidupnya sebagai manusia, bukankah Yesus waktu ada di dunia ini, dia 100% manusia. Nah, dalam hidupnya sebagai manusia, ia telah mempersembahkan doa dan permohonannya atap tangis. Dan kita akan lihat di dalam kisah ada di Taman Getsemani bagaimana Tuhan Yesus, dia datang kepada Bapa, dia berdoa. Dan saat ini saya akan membawa kita bagaimana meneladani Tuhan kita Yesus Kristus itu melewati jalan salib, jalan yang harus dia lewati. Penderitaan yang luar biasa. Nanti pada hari Jumat tanggal 2 April nanti kita akan melihat cuplikan film The Passion of the Christ. Bagaimana Tuhan Yesus melewati jalan itu. Saudara, saya pribadi setiap ada tayangan itu saya senang mau lihat bagaimana penderitaan Tuhan Yesus itu, tetapi hati saya nggak tega gitu. Rasanya mau nangis saja, saya nunduk gitu. Tapi satu sisi saya mau lihat, satu sisi hati saya nggak sanggup. Nah, kita semua yang sudah percaya kepada Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita mau lihat teladan Tuhan Yesus. Bagaimana dia kuat melewati semuanya itu. Satu-satunya jalan untuk kita diselamatkan dengan pengorbanannya Tuhan Yesus. Tetapi bagaimana dia mampu melewati semua itu yang kita akan teladani. Malam hari ini saya mau bawa kita bagaimana kita menjadi kuat di dalam Tuhan. Kita harus meneladani Tuhan Yesus. Di dalam Matius pasal yang ke-26 ayat 38 sampai 39 dikatakan begini. Lalu katanya kepada mereka, hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah dengan aku. Maka ia maju sedikit, lalu sujud dan berdoa kepadanya. Ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang engkau kehendaki. Ini doanya di Taman Getsemani. Secara manusia dia ada 100% manusia pada waktu itu Tuhan Yesus. 100% manusia. Dia secara manusia dia tidak mampu menanggung beban dosa seisi dunia yang harus ditanggungkan kepadanya. Itu sebabnya dia katakan kepada para muridnya. Dia katakan, lalu katanya kepada mereka, hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Saudara pernah mengalami seperti mau mati rasanya? Saudara, saya lihat ya di sosial media beberapa waktu yang lalu ada satu pentas musik, kemudian ada idolanya mereka tereliminasi. Mereka patah hati semuanya yang ngefans pada idolanya ini yang waktu dieliminasi. Mereka bilang hati ini rasanya mau mati. Ini tidak seberapa saudara. Itu baru kehilangan, baru tereliminasi aja, hanya tereliminasi. Atau mungkin Bapak Ibu Saudara sekalian ada yang ditinggalkan orang yang terkasih. Atau mungkin Bapak Ibu Saudara sekalian ada yang kehilangan pekerjaan. Mungkin ada yang mengalami goncangan dalam ekonomi, dalam pekerjaan usaha. Saudara sekalian, rasanya mau mati. Seperti mau mati rasanya. Ada orang bilang begini, kalau nggak ada uang seperti mau mati rasanya. Saudara, saya mau katakan itu tidak ada apa-apanya dibanding penderitaan yang Yesus alami. Tetapi tahukah saudara, dia mampu melewatinya. Itu sebabnya saya mau ajak kita untuk meneladani Tuhan kita Yesus Kristus. Menjadi kuat di dalam Tuhan membutuhkan figur yang harus kita teladani. Tuhan Yesus sudah melewati pergumulan yang begitu luar biasa, yaitu pergumulan di Taman Getsemani. Di sana adalah tempat dia berdoa dan dia menjadi kuat. Dia melewati semuanya sampai dia mati di atas kayu salib. Saudara, ketika saya merenungkan bacaan ini, hari ini juga saya masuk dalam, saya kan rutin baca Alkitab dan saya nggak tahu, saya percaya bukan kebetulan ya, ketepaan sama dengan kebetulan. Ya kok pas, hari ini pembacaan saya rutin ya setiap hari itu dan hari ini saya tadi pagi bacanya
Matius 25, 26, 27, 3 pasal saya rutin, saya konsisten mulai dari sejak SMA itu sampai hari ini saya tetap baca Alkitab. Entah sudah kesekian kalinya tetap saya baca. Dan hari ini waktu saya baca, padahal saya sudah baca, kemarin-kemarin kan saya persiapan ini. Saya sudah baca, tadi pagi saya baca, saya mau nangis rasanya. Ketika ada di ayat 38, 39 dikatakan begini, hatiku sangat sedih seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah dengan aku. Kemudian dia maju lagi sedikit, dia sujud berdoa. Dia katakan kepada bapaknya, Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, cawan ini berlalu daripadaku. Tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan kehendakmu. Kadang-kadang kita ada dalam penderitaan, kadang-kadang kita ada dalam pergumulan yang begitu berat. Tetapi jangan memaksa kehendak. Kita ikuti teladan Tuhan. Dia berkata, hatiku seperti mau mati rasanya. Selanjutnya dia bilang, kalau boleh ini, cawan ini lalu daripadaku. Tetapi bukan kehendakku yang jadi, biarlah kehendakmu saja yang jadi. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, jemaat keluarga Allah Blessing yang dikasihi Tuhan. Biarlah kita mau belajar bagaimana kita menyerahkan kehendak kita kepada Dia. Walaupun kita dalam penderitaan yang luar biasa. Mungkin kita hari-hari ini sedang bergumul dengan sangat. Tapi percayalah, segala sesuatu Tuhan buat ada rencananya yang indah bagi kita. Ada beberapa pelajaran dalam doa juru selamat kita, yaitu saat dia menghadapi ujiannya. Dia berdoa dalam kesendirian. Kalau kita dalam pergumulan, jangan kita curhat di media sosial. Kalau kita dalam pergumulan, jangan, saya kalau mau ajak konseling pernikahan ya, saya dikasih tugas sama Bapak Gembala di gereja ini untuk mengkonseling para calon-calon pengantin yang akan menikah di gereja ini. Nah, setiap kali saya menyampaikan, melakukan bimbingan kepada mereka, saya selalu mengatakan, kalau ada permasalahan, kau jangan curhat kepada orang tuamu. Permasalahan kalian dua, jangan curhat kepada orang tuamu, jangan curhat kepada mertuamu, jangan curhat kepada temanmu atau kepada mantanmu. Saudara, ini bahaya. Dan itu saya sampaikan bukan berarti saya tidak melakukannya. Saya melakukannya. Tetapi kadang-kadang ada titik yang lemah, memang kadang-kadang tergoda juga untuk cerita ke orang terdekat kita. Kalau saya punya kakak dekat sekali dengan saya, tapi hari ini dia sudah almarhumah, dia sudah ada di surga pada 2 tahun yang lalu. Akhirnya saya flashback dengan diri saya. Iya, saya nggak boleh curhat pada siapa-siapa. Biasanya saya itu dulu kalau ada apa-apa saya curhat karena saya tahu dia kan gembala sidang. Saya tahu itu nggak mungkin bocor kemana-mana. Saya cerita selagi sesama hamba Tuhan, saya cerita. Dan saya butuh konselor juga, saya cerita kepadanya. Saudara, mari kita mau datang kepada Tuhan. Yesus meneladani dia berdoa di Getsemani itu dalam kesendiriannya. Oke, memang dia ajak murid-muridnya. 11 muridnya, kemudian dia saring lagi 3 muridnya diajak untuk dekat dengan lokasi dia berdoa. Tetapi dia menjauh dari ketiga murid yang dia ajak ini. Dan dia dalam kesendiriannya. Mari saya mau ajak kita semua untuk belajar berdoa dalam kesendiriannya. Bangun hubungan yang khusus, yang intim dengan Tuhan. Saya percaya setiap orang dewasa tahu keintiman. Dan keintiman itu tidak boleh dicampur-campur dengan orang lain. Hubungan intim kita dengan Tuhan Yesus juga begitu. Kita bangun hubungan kita dengan Tuhan. Ketika ada keintiman kita dengan Tuhan, saya percaya komunikasi kita dengan Tuhan itu sangat luar biasa, lancar. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, dalam kesendiriannya dia datang, dia menarik diri. Bahkan 3 muridnya yang paling dikasihinya pun dia tinggalkan sebentar gitu. Dia berdoa kepada Tuhan. Ada 3 teladan Tuhan Yesus sebagai 100% manusia pada waktu itu dalam menghadapi pergumulan yang akhirnya dia kuat menjalaninya. Teladan yang pertama adalah dia berdoa dengan kerendahan hati. Doanya rendah hati. Alkitab mencatat di dalam Matius pasal 26 ayat 39 dikatakan, ia bersujud, wajahnya menyentuh tanah. Dalam versi bahasa terjemahan King James Version, tertelungkup sujud sampai ke tanah. Dia merendahkan dirinya.
dengan hati yang sangat rendah, dia datang kepada Tuhan. Isi doanya tadi saya sudah bacakan, dia katakan, ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin biarlah cawan ini lalu. Ada negosiasi di sana. Dan Alkitab mencatat sampai 3 kali dia melakukan itu. Tetapi tetap dia berserah kepada Tuhan. Doanya rendah hati. Hanya dengan merendahkan hati kita di hadapan Tuhan, kita mendapat kekuatan baru senantiasa. Karena dengan kerendahan hatilah kita dapat terus bersama Allah. Saudara, kita tidak mungkin dapat terus bersama dengan Dia kecuali kita merendahkan hati kita. Alkitab mencatat di dalam Yakobus 4 ayat 6. Tetapi kasih karunia yang dianugerahkannya kepada kita lebih besar daripada itu. Karena itu ia katakan, Allah menentang orang yang congkak tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Saudara mau dikasihani oleh Tuhan? Rendah hati. Ada banyak orang yang sudah terpuruk tapi masih tetap sombong. Ada banyak orang yang sudah kena masalah masih tetap sombong. Saat ini saya mau ajak kita ke semua, mari kita datang kepada Tuhan dengan berdoa, dengan rendah hati. Saya teringat dengan kisah yang di dalam Injil Lukas ya. Tuhan Yesus memberikan perumpamaan, ada 2 orang. Ada orang yang berdoa, mungkin saudara bilang, loh Bu saya ini kalau doa itu ya rendah hati. Saudara, Alkitab mencatat Tuhan Yesus ini memberikan perumpamaan. Ada 2 orang yang berdoa, ada yang satu dengan rendah hati, pemungut cukai. Tapi ada yang satu orang Farisi itu berdoa, Tuhan aku ini begini, aku berpuasa 2 kali dalam seminggu. Aku sudah memberikan ini, aku sudah melakukan yang terbaik. Saudara, mungkin kadang-kadang kita berpikir kalau doa itu ya rendah hati. Tidak saudara, ada doa yang sombong. Yaitu yang Tuhan Yesus kasih contoh itu dalam Lukas. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita mau berdoa dengan rendah hati. Karena kita tidak mungkin terus bersama dengan Tuhan. Kita tidak mungkin intim dengan Dia kalau kita tidak rendah hati. Itu sebabnya mari kita mau memiliki hati yang sungguh-sungguh merendah di hadapan Tuhan. Kita menyadari siapa kita sebenarnya. Kita ada karena anugerah Tuhan. Alkitab berkata karena kasih karunia-Nya kita dianugerahkannya kekuatan, kesehatan. Kita ada sampai saat ini semua karena anugerah-Nya. Tidak ada alasan untuk kita tidak bersyukur kepada Tuhan. Tidak ada alasan untuk kita menyombongkan diri di hadapan Tuhan. Siapa kita? Sekali disentil, kita tidak ada apa-apanya di hadapan Dia. Itu sebabnya mari kalau kita mau datang kepada Tuhan, kita lepaskan segala keangkuhan, kita lepaskan segala atribut-atribut kita yang menempel. Mungkin saudara sultan gitu ya, istilah sekarang sultan. Mungkin saudara punya segalanya. Saudara tidak mengalami kesulitan, tapi saat ini saya mau ajak kita mau untuk meneladani Tuhan Yesus, berdoa. Dia harusnya ada di takhta kerajaan surga, tapi dia mau turun ke dunia ini dengan segala kerendahan hatinya. Bahkan dia harus menanggung penderitaan. Saya katakan kekuatan waktu dia menjalani jalan salib itu dia dapatkan ada di Taman Getsemani. Setelah dia berdoa, itu kalau saudara lihat film The Passion of the Christ itu, saudara bisa teliti gitu ya. Bagaimana dia mendapat kekuatannya waktu setelah dia menyerahkan kehendaknya. Biarlah kehendakmu yang jadi. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Ketika kita datang dengan kerendahan hati di hadapan Tuhan, saya percaya Alkitab mencatat juga Tuhan mengasihani orang yang rendah hati. Ketika kita datang dengan penuh kerendahan hati di hadapan Tuhan. Tuhan ini aku benar-benar tak berdaya. Alkitab mencatat diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Yang menaruh harapnya kepada Tuhan. Saudara, mari kita mau andalkan Tuhan. Andalkan Tuhan, rendahkan hatimu. Jangan ada kesombongan sedikit pun. Saya mau kasih tahu, kerendahan hati itu memulihkan segalanya. Orang yang rendah hati tidak akan mengalami konflik dengan siapapun. Coba lihat Bapak Presiden kita. Orang lain menyerang dia terus, tapi dia tetap kita lihat tetap tersenyum karena dia memiliki kerendahan hati. Ada kerendahan hati, dia nggak merasa dia diinjak gitu. Dia nggak merasa dia buruk-burukan, disalah-salahkan, dijelek-jelekin. Dia tidak merasa seperti itu. Dia tampil apa adanya. Kita, kalau Bapak Gembala bilang, DNA kita ini adalah anak Allah, anak raja di atas segala raja. Oke, kita boleh berbangga di dalam Tuhan. Tetapi ketika kita datang kepada Tuhan, kita sadari siapa kita. Kita seharusnya binasa. Tetapi oleh kasih karunia Allah kita diselamatkan. Itu sebabnya mari kita berdoa dengan kerendahan hati kita. Hal yang kedua,
Hal yang kedua, doanya dengan tekun. Tetaplah berdoa dan bertekunlah di dalam ucapan syukur, jangan berhenti sampai engkau menang. Kita harus tetap bertekun. Kata tekun ini adalah sesuatu yang dilakukan terus-menerus, konsisten. Tekun. Ada ganjalan, ada halangan, ada tantangan, tetap dilakukan, tetap tekun. Doa Tuhan Yesus tekun. Alkitab mencatat 3 kali dia berdoa di Taman Getsemani itu. Dia sudah rasa sebelum bagian yang ketiga dia berdoa itu, dia katakan hatiku seperti mau mati rasanya. Dia sedih sekali, hatiku sangat sedih seperti mau mati rasanya. Saudara, mungkin kita dalam kondisi seperti mau mati rasanya, tetapi tekunlah untuk melakukannya. Berdoalah terus. Orang bilang berdoalah terus sampai engkau mengalami kemenangan dalam pergumulanmu. Saat ini saya mau ajak kita semua, mari kita dengan tekun datang kepada Tuhan. Perhatikanlah bahwa dia berdoa sampai 3 kali, jangan berhenti. Sampai kita mengalami kemenangan dalam pergumulan kita. Matius 26 ayat 44 dikatakan, ia membiarkan mereka di situ lalu pergi dan berdoa untuk ketiga kalinya dan mengucapkan doa yang itu juga. Dia mendoakan hal yang itu juga yang saya katakan tadi. Dia negosiasi sama Tuhan. Dia berdoa, Tuhan sekiranya boleh lalu cawan ini daripadaku, tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki. Saudara, tentang ketekunan saya teringat dengan janda yang dikasih perumpamaan sama Tuhan Yesus. Tuhan bilang berdoalah dengan tidak jemu-jemu. Ada seorang janda datang kepada hakim yang lalim. Dia datang kepada hakim yang lalim dan dia terus mendesak untuk supaya hakim ini membela perkaranya. Tetapi hakim ini dikatakan tidak takut siapapun. Kecuali sama Allah pun dia tidak takut akan Tuhan gitu, bukan kecuali. Sama Tuhan pun dia tidak takut, siapapun. Tuhan aja dia gak takut apalagi manusia. Nah, janda ini terus ngacokin dia. Dia minta, dia memohon kepada hakim ini untuk membela. Dan akhirnya toh hakim ini luluh. Nah, Tuhan Yesus bilang begini. Di dalam Lukas pasal 18 ayat 1, Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus berdoa dengan tidak jemu-jemu. Perhatikan ayat 7, tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya? Dan adakah ia mengulur-ngulur waktu sebelum menolong mereka? Saudara, Tuhan Yesus menyampaikan kepada kita semua, anak-anaknya, agar supaya kita tidak jemu-jemu berdoa. Hakim yang lalim itu aja mau mengabulkan permintaan janda yang terus mendesak dia. Dengan tidak jemu-jemu. Tekun, dia tekun, janda ini tekun. Ayo kita semua jemaat keluarga Allah Blessing tekun berdoa. Sampai kita mengalami kemenangan dalam pergumulan kita. Tekunlah berdoa. Jangan mungkin saja kita sudah di poin 9 gitu ya. Mungkin di titik 10 itu kita sudah mau menang. Tapi kita sudah putus asa di poin 9. Aduh sudah capek. Capek berdoa. Ada banyak orang mengeluh seperti itu. Saya sudah berdoa. Sudah sekian tahun saya doakan dia. Sudah sekian tahun saya berdoa. Atau mungkin sudah berpikir ini pandemi kok gak selesai-selesai ya. Sudah setahun lebih ini. Gak selesai-selesai. Sudah putus asa. Nah saudara, saya mau sampaikan jangan putus asa. Jangan menyerah. Tetap tekun, datang kepada Tuhan. Berdoa dengan tekun. Tuhan Yesus sampai mati di kayu salib, dia tekun. Dan di Taman Getsemani itu, Alkitab berkata sangat sedih hatinya seperti mau mati rasanya. Tetapi dia tetap tekun berdoa. Haleluya, tekun itu akan menghasilkan sesuatu yang luar biasa. Yang ketiga, yang terakhir. Doanya berserah. Berserah dengan penyerahan diri total. Biarlah yang terjadi adalah kehendak Tuhan. Dan dia akan menentukan yang terbaik. Mari kita mau belajar berserah. Tidak memaksakan kehendak kita. Doa yang berserah merupakan penyerahan diri. Tapi janganlah seperti yang ku kehendaki. Melainkan seperti yang engkau kehendaki. Kita belajar untuk berdoa seperti Tuhan Yesus. Bukan seperti yang ku kehendaki. Tetapi seperti yang engkau kehendaki. Saudara yang dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita harus belajar puas untuk menyerahkan semua doa kita ke dalam tangannya. Kalau kita sudah serahkan, kita nggak usah pikir-pikir lagi. Nanti akan muncul kecemasan, kekhawatiran, ketakutan, dan lain-lainnya yang membuat imun tubuh kita merosot.
di musim pandemi ini jangan sampai imun jemaat Tuhan merosot. Jaga stamina tubuh, jaga imun tubuh kita untuk tetap stabil, tidak merosot. Jangan khawatir, jangan cemas, tetap berserah kepada Tuhan. Ikuti teladan Tuhan Yesus. Dia berdoa dengan rendah hati, dia berdoa dengan ketekunan, dia berdoa dengan penyerahan. Dia berserah kepada Tuhan. Terserah kehendak Tuhan yang jadi. Bukan pasrah loh, tapi dia berserah dan dia menjalani semuanya itu. Mari saya ajak kita semua untuk kuat di dalam Tuhan. Jadilah kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Saudara, saya mau cerita sedikit aja. Satu kisah inspiratif bagi saya ya. Pada suatu hari seorang yang bijak meminta seorang tukang emas untuk membuat dia cincin. Tapi dia meminta agar supaya ada tulisan dalam cincin itu, sesuatu yang bisa disimpulkan dari seluruh pengalaman yang ada, kehidupan ini, perjalanan hidup ini, supaya menjadi satu tulisan di dalam cincin itu. Nah, tukang emas ini berpikir gitu ya, dia mikir gimana ya seluruh perjalanan hidup disimpulkan dalam satu tulisan hanya di cincin. Kalau poster mungkin bisa ya, tapi ini cincin. Kita tahu semua cincin itu kecil. Tulisan apa yang bisa ditulis? Dan akhirnya si tukang emas yang bijak ini dia menulis tulisan yang ini pun akan berlalu. Saudara, saya mau sampaikan kepada kita semua. Waktu dilihat sama seorang bijak ini, yang ini pun akan berlalu, dia merasa iya benar. Kalau kita dalam keadaan senang, kita sadarilah yang ini pun akan berlalu. Kalau kita dalam pergumulan yang berat sekalipun, kita sadarilah yang ini pun akan berlalu. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus, jadi ketika kita dalam keadaan senang, kita jangan lupa bahwa itu pun akan berlalu. Kalau kita dalam keadaan sedih, Alkitab mencatat pencobaan yang kamu alami tidak akan melampaui kekuatanmu. Karena Ia setia, Dia akan menolong, berikan kekuatan bagi kita. Haleluya. Untuk itu tetaplah sejuk di tempat yang panas. Tetaplah manis di tempat yang begitu pahit. Tetaplah merasa kecil, rendah hati. Walaupun engkau sudah besar, walaupun engkau sudah diberkati dengan luar biasa, tetap rendah hati. Tetaplah tenang walaupun badai yang paling hebat menerpa engkau. Selamat kita menikmati hidup ini, karena ini pun akan berlalu. Jadilah kuat di dalam Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kasih setiamu yang kau nyatakan bagi kami semua. Sampai saat ini kami ada semua karena anugerah-Mu. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Kami percaya tanpa Engkau kami tidak mampu melewati semua ini. Pergumulan yang berat yang kami alami. Jemaat Tuhan yang mengalami pergumulan, angkatlah tangan-Mu. Datang kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Katakan, Tuhan, ini aku. Berserah kepadanya. Datang dengan ketekunan. Kalau engkau saat ini sudah mulai putus asa, saya mau ajak kita semua bangkit. Bangkit kembali. Datang lagi kepada Tuhan dengan ketekunan. Rendahkan hatimu di hadapannya. Dia Allah yang sangat mengasihani kita. Dia katakan Dia mengasihani orang yang rendah hati. Datang kepadanya. Tuhan memberkati engkau berlimpah-limpah. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu. Tuhan memberkati engkau dengan damai sejahtera sukacita. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Engkau tolong setiap umatmu, jemaat keluarga Allah Blessing yang sedang mengikuti ibadah ini. Biarlah kasih karunia Allah melimpah dalam kehidupan mereka. Mereka tetap kuat di dalam engkau. Menjadi kuat di dalam engkau. Terpuji namamu Tuhan. Segala kemuliaan dan hormat hanya bagimu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Haleluya, Bapak Ibu diberkati Tuhan, amin. Sekali lagi kita beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. Sebelum kita mengakhiri ibadah ada beberapa pengumuman. Yang pertama mohon dicatat baik-baik bahwa tanggal 2 April ya, yaitu minggu depan. Ya, minggu depan tanggal 2 April yaitu hari Jumat. Kita akan bersama-sama mengadakan ibadah Jumat Agung. Ya, Good Friday, di mana Yesus mati di atas kayu salib untuk menebus setiap kita semuanya. Ya, ada 2 jam ibadah, yaitu jam 9 dan jam 5 sore. Ya, disertai dengan perjamuan kudus dan juga cuplikan film The Passion of the Christ. Jadi pastikan Bapak Ibu bersama dengan saudara, teman, ya untuk bisa bersama-sama hadir. Karena Jumat Agung adalah di mana kita diselamatkan. Ya, kita yang berdosa diselamatkan karena anugerah Tuhan, karena kasih Tuhan. Amin. Saya rasa gak ada yang lain.
Mari kita akhiri ibadah, mari kita berdoa bersama-sama. Terima kasih Tuhan, kami naikkan syukur di hadapan-Mu sebab Engkau baik dalam kehidupan kami Tuhan. Kami percaya Tuhan penyertaan demi penyertaan Engkau sudah sediakan dalam kehidupan kami. Berkat demi berkat Engkau sudah sediakan dalam kehidupan kami Tuhan. Dan hari ini kami ada di sini Tuhan, kami dapat beribadah, kami dapat mendengarkan firman-Mu, kami dapat memuji memuliakan nama-Mu. Kami percaya Tuhan itu semua karena penyertaan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, jemaat kasih dalam Tuhan, angkatlah kedua tangan-Mu. Sekarang terimalah berkat dari Bapa yang berlimpah-limpah. Kasih sukacita daripada Allah anak yang tak berkesudahan. Biarlah persekutuan Roh Kudus yang manis akan menyertai engkau, akan memberkati engkau, akan memimpin engkau. Sehingga apa saja yang kau kerjakan menjadi berhasillah beruntung. Di dalam nama Tuhan Yesus semua yang sudah menerima bersama-sama dengan saya katakan. Amin. Tuhan Yesus memberkati.